Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk jamaah Riyadhah Yasin Al-Waqiah. Di sini saya Nur Mukarramah El-Warosi, pengasuh Majelis Riyadhah Yasin Al-Waqiah selama 41 hari akan menjelaskan tata cara riyadhah. Yang pertama, yang pasti penting sekali adalah niat, yaitu niatnya bismillahirrahmanirrahim. Niat saya mengikuti riyadhah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan supaya hajat besarku semoga diijabah oleh Allah. Yang kedua, yaitu kalau masih memiliki suami, maka dianjurkan untuk meminta izin dulu kepada suaminya agar menambah keberkahan dalam beriadah. Yang ketiga, riyadhah ini itu saling berkaitan ya antara peserta satu dengan peserta yang lain. Maka wajib nomor WA-nya aktif selama 41 hari. Kemudian yang selanjutnya penting untuk dipahami, ketika haid tetap wajib membaca, namun karena orang haid itu haram menyentuh mushaf, kemudian membaca Al-Quran haram, maka bacanya cukup di dalam hati dan media membacanya menggunakan handphone Quran yang ada aplikasinya di handphone, ya kan, atau menggunakan Quran terjemah ya, atau Al-Quran tafsir. Cukup bacanya dalam hati. Fungsinya untuk apa? Untuk mengistiqomahkan saja supaya nanti kalau selesai mengikuti riyadhah sudah menjadi kebiasaan kita untuk membaca Yasin dan Al-Waqiah. Kemudian untuk jamaah yang mendapatkan nomor urut riyadhah, misalnya nomor urut 2 hari ini misalnya. Nanti cukup pengasuh yang akan membacakan namanya, niatnya, jamaah lain cukup tinggal membaca Yasin dan Al-Waqiah saja, tidak perlu menyebutkan nama yang mendapat nomor urut. Kemudian selanjutnya teman-teman, untuk tutorial cara membacanya, yang pertama ya, teman-teman boleh baca Al-Waqiah dulu atau Yasin dulu, bebas ya, boleh Yasin dulu terus Al-Waqiah atau Al-Waqiah dulu baru Yasin, bebas ya. Dan waktu pembacaannya nanti pengasuh membukanya di waktu Isya ya, teman-teman boleh mulai membacanya kalau di bulan Ramadan ini di waktu sahur atau di waktu sholat tahajud, nanti waktu akhirnya ditutup kalau bisa di waktu asar. Tapi kalau ada yang masih belum polling, nanti bisa mundur sampai setelah Isya ya. Kemudian tata cara membacanya. Nah ini, sebelum membaca surah Yasin, kita dianjurkan membaca sholawat dulu. Lafadz sholawatnya jangan diganti, yaitu lafadznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dibaca sebanyak 41 kali. Setelah membaca sholawat, kemudian baru membaca surah Yasin. Dan pada ayat fala yahzunka qauluhum, wajib waqaf lazim bernafas, artinya nggak boleh dibaca waswal gitu ya. La yahzunka qauluhum, ambil nafas, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, baru dilanjutkan. Artinya wajib berhenti untuk bernafas ya. Tidak boleh dibaca waswal. Kemudian yang penting juga untuk diperhatikan, membaca 2 ayat terakhir di surah Yasin diulangi sebanyak 4 kali. Contohnya, innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Diulangi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Diulangi sebanyak 4 kali. Itu ya tata caranya, gampang, simple, cukup bacanya 1 kali aja, Yasin 1 kali, Al-Waqiah 1 kali. Sehingga nanti kalau ditotal dalam 1 hari sebanyak 41 kali, artinya ada bacaan Yasin sebanyak 41 kali karena dibaca oleh 41 peserta riyadhah, begitu. Nah,
Penting juga nanti kalau kalian haid itu wajib dibadal. Badal itu apa? Digantikan bacaannya. Yang menggantikan ini tidak boleh orang lain, harus peserta dari riyadhah. Nanti pengasuh akan mendata siapa yang head, berapa yang head, misalnya. Dan nanti akan pengasuh pilih siapa menjadi petugas badal. Tentunya akan di-rolling setiap harinya berbeda. Misalnya nih, yang head orang 4, nanti akan pengasuh tag namanya, misalnya Bu Nur Mukaromah misalnya, kemudian Bu Zulfa misalnya, ini petugas badal. Berarti otomatis kalau menjadi petugas badal bacanya double, Yasinnya 2 kali, sholawatnya sebelum Yasin juga 2 kali ya kan, kemudian Al-Waqiahnya 2 kali, karena menjadi petugas badal dan yang dipilih menjadi petugas wajib mau, karena itu di-rolling ya. Dan penting untuk diperhatikan, untuk jamaah yang mendapatkan nomor urut di hari itu dianjurkan untuk bersedekah di tempatnya masing-masing. Nah, sedekahnya itu tidak ada batasan nominal, nggak harus gede gitu ya. Mampunya cuma 5.000 dikasihkan ke anak-anak, mampunya bikin makanan disedekahkan ke orang yang tidak mampu, boleh meskipun untuk satu orang saja. Itu fungsinya tuh untuk memperlancar aja, untuk booster ya, menambahkan, doa kita supaya mudah diijabah oleh Allah. Jadi dari jamaah yang mendapat nomor urut hari itu, maka dianjurkan bersedekah di tempatnya masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Dan nanti kalau setelah hataman, yaitu pada hari ke-41, berarti kan hataman, teman-teman sudah selesai melakukan riyadhah. Nanti dianjurkan bersedekah kepada pengasuh sebagai ungkapan terima kasih atau matur nuwun sudah dibimbing selama 41 hari. Dan teman-teman penting ya untuk diperhatikan, kalau dalam keadaan uzur, haid atau dalam keadaan sakit, atau dalam perjalanan yang memang nggak memungkinkan untuk membaca Yasin dan Al-Waqiah, wajib japri kepada pengasuh, memberikan laporan dan ndak boleh mepet maghrib ya, kalau bisa dari paginya. Kenapa? Supaya pengasuh mencarikan badal, mencarikan ganti siapa yang akan mengganti bacaannya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila dari tutorial yang saya jelaskan ini, jamaah Riyadhah Yasin Al-Waqiah angkatan yang kelima ini ada yang belum paham, boleh japri kepada saya. Pesan dari pengasuh, istiqomah, kemudian semangat, dan jangan lupa mengisi polling setelah membaca, karena fungsi mengisi polling adalah untuk supaya pengasuh tahu berapa jumlah yang sudah membaca, pengasuh bisa menutup kalau memang sudah betul-betul terbaca 41 orang. Kiranya cukup sekian, wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.